Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Siva Windriani dengan NIM 17 13 42 2035, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapangan saya pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada subbagian Tata Usaha dan Keuangan, periode 28 Juli hingga 19 Desember tahun 2025. Berikut daftar isinya, saya akan mulai memaparkan dari bagian latar belakang hingga bagian kesimpulan dan juga saran. Berikut latar belakang diadakannya PKL. Perkembangan dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis serta kemampuan beradaptasi yang baik. Namun, dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dibentuk melalui dunia perkuliahan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Isu kesenjangan kompetensi ini juga menjadi perhatian nasional. Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Mordijat, menegaskan bahwa penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja sudah tidak dapat ditunda lagi. Data dari Badan Pusat Statistik pada Februari tahun 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 7,28 juta orang atau sekitar 4,82% dengan tingkat pengangguran lulusan diploma 1 sebesar 9%, diploma 3 sebesar 4,5%, dan universitas sebesar 5%. Menanggapi kondisi tersebut, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan praktik kerja lapangan sebagai sarana menjembatani teori dan juga praktik. Berikut tujuan dan manfaat dilaksanakannya PKL. Tujuannya yang pertama ada mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan dengan pengalaman praktik kerja nyata di instansi pemerintah daerah. Yang kedua, memberikan pemahaman langsung mengenai pengelolaan keuangan, perpajakan, dan kegiatan operasional di lingkungan pemerintahan daerah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan profesional dan soft skill meliputi kedisiplinan, ketelitian, komunikasi, kerjasama tim, serta manajemen pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap tanggung jawab, etika, dan budaya kerja sebagai dasar pembentukan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. Dan yang terakhir, mengasah kemampuan beradaptasi mahasiswa terhadap lingkungan kerja yang dinamis. Berikut manfaat dilaksanakannya PKL. Bagi mahasiswa atau praktikan, PKL dapat menjadi pengalaman kerja nyata dan penerapan teori ke praktik. Bagi perguruan tinggi, PKL bermanfaat mengevaluasi kemampuan mahasiswa dan penyempurnaan kurikulum, dan juga bagi instansi, PKL bermanfaat mendukung operasional dan penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi. Berikut tempat pelaksanaan PKL. Praktikan melaksanakan PKL di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, bagian perencanaan dan keuangan, subbagian tata usaha dan keuangan. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan Kebon Sirih, nomor 18, Jakarta Pusat. Peran instansi ini yaitu memberikan dukungan administratif, keuangan, dan juga operasional kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Alasan praktikan memilih Sekretariat DPRD DKI Jakarta sebagai tempat pelaksanaan PKL karena relevan dengan akuntansi sektor publik dan memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah, khususnya di lembaga legislatif. Berikut proses kegiatannya, dimulai dari persiapan pada saat tanggal 1 Juli tahun 2025, praktikan menentukan lokasi PKL sesuai dengan bidang akuntansi sektor publik. Pada tanggal 22 Juli tahun 2025, praktikan mengurus administrasi dan mengajukan surat PKL melalui sistem Sipermawa. Dan di tanggal 23 Juli tahun 2025, praktikan menyerahkan berkas permohonan PKL ke instansi. Dan di tanggal 24 Juli tahun 2025, praktikan menerima konfirmasi penerimaan PKL dari instansi. Untuk pelaksananya, praktikan melaksanakan PKL pada periode 28 Juli hingga 19 Desember tahun 2025 dengan sistem kerja hybrid yaitu WFO dan WFH secara bergantian. Jam kerjanya yaitu Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 3 sore dengan istirahat di pukul 12 hingga 1 siang. Untuk laporan PKL mulai dikerjakan pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2025. Berikut profil instansi.
Dimulai dari sejarahnya, jadi cikal bakal Lembaga Perwakilan Rakyat di Jakarta ini telah ada sejak masa Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926 dan berkembang melalui masa pendudukan Jepang serta awal kemerdekaan. DPRD Provinsi DKI Jakarta terbentuk secara definitif pada tahun 1957 dengan Bapak Abdullah Salim sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pertama. Hingga saat ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki 106 anggota. Berikut prestasi dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama yaitu kepatuhan pelaporan SPT PPh Pasal 21-26 instansi pemerintahan. Yang kedua, perangkat daerah berprestasi dalam pengelolaan arsip. Yang ketiga, juara 2 Anugerah Humas Jakarta tahun 2024. Berikut visi, misi, dan juga budaya organisasinya. Visinya yaitu terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam memfasilitasi tugas DPRD. Dengan misi yaitu memberikan pelayanan dan dukungan optimal kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berikut budaya organisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut struktur organisasi dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Praktikan ditempatkan di bagian perencanaan dan keuangan, tepatnya di subbagian tata usaha dan keuangan. Subbagian tata usaha dan keuangan berperan penting dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Berikutnya ada bidang usahanya. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga pelayanan publik yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas DPRD melalui administrasi dan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan juga anggaran, fasilitas kegiatan kedewanan, dukungan tenaga ahli DPRD, dan pengelolaan data, informasi, dan juga kehumasan. Berikut bidang kerjanya. Praktikan melakukan 5 bidang kerja, diantaranya melakukan rekapitulasi laporan kegiatan sosialisasi peraturan daerah atau SASPER anggota Dewan ke dalam spreadsheet. Yang kedua, membuat bukti potong PPh Pasal 21 selain pegawai tetap pada aplikasi Cortex. Yang ketiga, membuat bukti potong PPh Pasal 22 pada aplikasi Cortex. Yang keempat, membuat bukti potong PPh Pasal 23 pada aplikasi Cortex, dan yang terakhir melakukan proses pengarsipan laporan kegiatan sosialisasi peraturan daerah atau SOSPER yang telah direkap dan ditandatangani ke dalam box arsip. Berikut pelaksanaan kerjanya. Yang pertama itu rekapitulasi laporan kegiatan sosialisasi peraturan daerah atau SOSPER anggota Dewan ke dalam spreadsheet. Yang pertama, praktikan menerima dokumen laporan kegiatan SOSPER dari subbagian perbendaharaan. Selanjutnya, praktikan membuka lembar kerja spreadsheet rekapitulasi. Yang ketiga, mencocokkan nama anggota DPRD pada laporan kegiatan dengan yang terdapat di lembar kerja. Yang keempat, praktikan menuliskan identitas dokumen pada cover laporan yang terdiri dari nomor urut anggota Dewan, komisi, dan juga nomor kegiatan. Yang kelima, praktikan memasukkan identitas dan informasi dasar kegiatan ke spreadsheet. Yang keenam, memasukkan data pihak yang terlibat dalam kegiatan, koordinator, moderator, dan narasumber. Yang ketujuh, mencatat rincian pengeluaran jasa atau pembelian barang kepada vendor disertai dengan perhitungan PPh. Yang kedelapan, menambahkan biaya transportasi peserta kegiatan. Yang kesembilan, menghitung total bruto, potongan PPh, dan juga neto kegiatan. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi ulang data rekapitulasi. Berikut pembuatan bukti potong pajak pada aplikasi Cortex. Yang pertama, praktikan menggunakan spreadsheet sebagai dasar input data pajak yang memuat identitas penerima atau vendor, jenis transaksi, nilai bruto, serta estimasi PPh. Yang kedua, praktikan login ke aplikasi Cortex DJP menggunakan akun Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, praktikan memilih jenis bukti potong. Untuk PPh Pasal 21, praktikan memilih bukti potong BP 21 untuk honorarium, moderator, dan narasumber, serta BPPU atau unifikasi untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Yang keempat, praktikan mengisi informasi umum, praktikan menginput masa pajak, serta NPWP atau NIK, penerima penghasilan atau vendor, lalu memastikan kesesuaian identitas dengan yang ada pada spreadsheet. Selanjutnya, praktikan mengisi detail pajak. Untuk PPh Pasal 21, honor dan moderator dan narasumber, objek pajaknya yaitu imbalan kepada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Dengan fasilitasnya tanpa fasilitas, tarif pajaknya itu 5% dikali 50%.
bruto. Untuk PPh pasal 22 itu barang sosper, objek pajaknya pemungutan oleh bendaharawan, nasi atau snacks box, tas, ATK itu 1,5%, sedangkan MAP itu 0%. Dan yang terakhir itu untuk PPh pasal 23, jasa, objek pajaknya itu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu ada penjilitan, fotokopi, sewa sarana. Tarifnya itu adalah 2%, fasilitasnya tanpa fasilitas. Yang keenam itu mengisi dokumen referensi, jadi praktikan mencantumkan nomor dokumen, tanggal kegiatan, metode pembayaran, yaitu uang persediaan, serta NTKU atau subunitnya Sekretariat DPD Provinsi DKI Jakarta. Yang ketujuh, praktikan memverifikasi dan menandai data. Praktikan memeriksa kembali hasil perhitungan pajak, kemudian memberi tanda pada spreadsheet sebagai bukti bahwa data telah diproses dan bukti potong telah diterbitkan. Berikut kegiatan praktikan selanjutnya yaitu melakukan proses pengarsipan laporan kegiatan sosialisasi peraturan daerah atau sosper yang telah direkap dan ditandatangani ke dalam box arsip. Yang pertama, praktikan memeriksa kelengkapan dokumen, memastikan bahwa kegiatan sosper lengkap dan telah ditandatangani oleh PPTK, Sekretaris DPRD, selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan kepala bagian produk hukum dan persidangan. Selanjutnya, praktikan mengurutkan laporan berdasarkan nomor urut anggota DPRD. Selanjutnya, praktikan mempersiapkan box arsip dengan merakit box arsip hingga siap digunakan. Selanjutnya, praktikan memberi identitas pada box, mencantumkan unit pencipta, bulan tahun kegiatan, nomor box, dan juga nomor arsip. Selanjutnya, praktikan memasukkan laporan sesuai urutan dan kapasitas box. Selanjutnya, menutup box dengan rapi untuk melindungi dokumen, dan yang terakhir, menempatkannya di ruang arsip. Berikut kendala dan cara mengatasi kendala selama PKL. Selama PKL, praktikan mengalami kendala dalam gangguan aplikasi Cortex. Jadi, sistem Cortex ini sering error, logout otomatis, dan tombol submit tidak berfungsi. Untuk mengatasi kendalanya, praktikan login ulang dan ganti browser untuk mengatasi error dan masalah kompatibilitas sistem. Kendala ini menyebabkan penundaan administrasi perpajakan, pembuatan bukti potong PPh tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Cara mengatasinya yaitu praktikan mengerjakan tugas lain saat Cortex tidak dapat diakses. Kendala berikutnya yaitu risiko kesalahan input data, terjadi karena penginputan ulang saat sistem bermasalah. Cara mengatasi kendalanya, praktikan mencocokkan data dengan dokumen pendukung sebelum disubmit ulang. Berikut kesenjangan teori dan praktik. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, praktikan menemukan ada kesenjangan antara praktik di lapangan dengan yang praktikan peroleh di bangku perkuliahan. Di perguruan tinggi sendiri, pembelajaran perpajakan ini lebih menekankan aspek teoritis seperti konsep dan subjek pajak, tarif pajak, dasar perhitungan, serta regulasi perpajakan. Namun dalam praktik kerja, administrasi perpajakan ini menuntut adanya keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem digital. Salah satunya itu ya Cortex yang mulai diterapkan pada 1 Januari tahun 2025. Karena sistem tersebut belum dipelajari selama masa perkuliahan, maka praktikan mempelajari penggunaannya secara langsung selama PKL. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKL berperan penting sebagai jembatan antara teori dan juga praktik, serta membantu praktikan dalam meningkatkan kompetensi teknis perpajakan. Berikutnya kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama yaitu membantu rekapitulasi laporan kegiatan sosper secara sistematis dan juga tepat waktu. Yang kedua, mendukung pembuatan bukti potong PPh pasal 21, 22, dan 23 melalui aplikasi Cortex dengan data yang akurat. Yang ketiga, membantu mengarsipkan laporan kegiatan sosialisasi peraturan daerah agar rapi dan mudah ditelusuri. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas secara tertib, disiplin, dan sesuai prosedur kerja yang berlaku. Berikut kesimpulan dan juga sarannya. Kesimpulannya yaitu praktikan memperoleh pengalaman kerja di bidang administrasi, keuangan, dan perpajakan pemerintahan daerah. Yang kedua, memahami proses rekapitulasi laporan sosper menggunakan spreadsheet sesuai dengan template instansi. Yang ketiga, mempelajari pembuatan bukti potong PPh pasal 21, 22, dan 23 melalui aplikasi Cortex. Yang keempat, memahami alur pengarsipan laporan sosper secara sistematis sesuai prosedur. Dan yang terakhir, mengetahui keterkaitan antara teori perkuliahan dan praktik di lapangan dalam lingkungan DPRD.
Berikut rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta khususnya di program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Yang pertama, meningkatkan kerjasama PKL dengan instansi pemerintah dan swasta. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan praktis aplikasi perpajakan bagi mahasiswa. Dan rekomendasi bagi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang pertama, meningkatkan kuota dan kerjasama PKL dengan perguruan tinggi. Dan yang kedua, menyusun SOP tertulis bagi mahasiswa PKL sebagai panduan kerja. Sekian pemaparan dari praktik kerja lapangan yang praktikan laksanakan. Terima kasih.